Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Majelis Tabligh PCM PCA Harapan Jaya yang dirahmati Allah, wabil khusus yang saya hormati Bapak narasumber kita hari ini, Bapak Ustadz Hasyim Tasyir. Mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia kepada kita semua, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, juga nikmat panjang umur, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita masih dipertemukan, diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban bagi kita umat muslim, yaitu menuntut ilmu. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pada akhirnya kita semua sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah. Berharap mudah-mudahan di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu jamaah Majelis Tabligh pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah Harapan Jaya yang dirahmati Allah, hari ini kita melanjutkan tema bulan lalu, yaitu hukum asuransi konvensional syariah. Oleh Bapak narasumber kita adalah Bapak Hasyim Tasyir SE. Karena waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih, sebetulnya kita terlambat sedikit. Mari kita buka sama-sama majelis kajian kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak narasumber dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwafillah jamaah taklim duha PCM Harapan Jaya yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah pada saum belum? Belum. Ada yang saum, ada yang belum. Alhamdulillah kalau saya udah deh. Nah, jadi nggak usah ditawarin nasi uduk lagi, Pak. Kalau perlu dibungkus. Baik. Pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah kita akan membahas satu tema yang menurut saya ini merupakan salah satu tema penting yang harus kita pelajari, karena
hampir semua kita rasa-rasanya pernah terlibat ya dalam muamalah asuransi. Betul tidak, Pak? Ada yang nggak punya asuransi di sini? Ada? Yakin? Nggak pernah transaksi asuransi? Yakin nggak? Enggak ya? Pernah ya? Pernah. Semua pernah. Semua kita pernah. Jadi pada dasarnya, ya, kalaupun ada yang pernah dan ada yang tidak pernah, ya, ada yang pernah itu biasanya yang pernah karena kesadaran sendiri mau membeli produk asuransi. Ada juga yang pernah tapi bukan karena kesadaran, tapi karena terpaksa. Ya betul ya. Anda yang bekerja sebagai ASN, ya itu dipaksa untuk melakukan asuransi. Anda yang bekerja sebagai swasta juga terkadang dipaksa untuk beli asuransi. Anda yang tidak bekerja sebagai swasta ataupun ASN, tapi sebagai wira swasta pun dipaksa untuk beli asuransi. Minimal asuransi apa? Asuransi jiwa. ya itu kalau kita bikin SIM harus bayar asuransi. Ya, terus kita yang kagak punya SIM tapi kita pergi-pergian naik pesawat wajib bayar asuransi. Jadi hampir semua kita ini sudah terjebak dalam transaksi asuransi. Ya. Nah, asuransi itu sendiri sebenarnya di Indonesia saat ini sudah ada dua model. Ya. Model yang pertama adalah konvensional pengelolaannya, dan model yang kedua adalah model syariah dengan skema syariah. Ya. Lalu bagaimana nanti hukumnya antara hukum konvensional dan syariah? Nanti kita insya Allah akan bahas. Kalau bicara tentang hukum asuransi konvensional, kira-kira, saya tanya, hukumnya halal atau haram? Haram. Sepakat ya? Sepakat semua menyatakan asuransi yang dikelola secara konvensional hukumnya haram. Oke. Terkait dengan asuransi syariah, hukumnya halal atau haram? Bingung. Jawabnya nggak ada yang tegas ya. Bingung ya? Kalau Anda bingung, wajar. Karena para ulama sendiri menyimpulkan hukum asuransi syariah itu banyak versi. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan secara mutlak, ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang menghalalkan separuh, mengharamkan separuh. Separuh. Ya. Nah, itu kalau kita bicara secara hukum, secara umum, ya. Nah, sekarang kita harus tahu landasannya. Kenapa para ulama sepakat hukum asuransi konvensional itu haram? Ya, kita mulai dari situ dulu ya. Kita bahas dari hukum asuransi konvensional dulu. Kenapa haram? Ya, ini saya persingkat aja, nggak perlu. Nah, ini alasannya yang pertama. Hukum asuransi konvensional itu menjadi haram karena alasannya yang pertama, akad yang terjadi dalam asuransi itu adalah akad mencari keuntungan.
muawadah. Ya. Gimana kita tahu bahwasanya akadnya itu mencari keuntungan? Pertama, pihak yang terlibat dalam asuransi itu siapa saja? Perusahaan sama pemegang polis saham. Ya, ibu yang beli asuransi itu pemegang polis, ya kan? Sama perusahaan. Ya, pertanyaannya, perusahaan kira-kira nyari untung kagak nih? Pastilah. Komersil ya. Ya. Terus yang beli asuransinya, pemegang polisnya, kira-kira nyari untung kagak di sini? Pasti. Ya, nggak ada yang dia dengan ikhlas membayarkan uangnya, tapi dia ada harapan, ya kan, dapat untung. Tuh, ya. Nah kalau kita perhatikan, ya, di dalam akad yang dilakukan, akad muawadah yang dilakukan, akad komersil yang dilakukan, ya, di sini jelas ya, kita sepakat bahwasanya dia itu akadnya mencari untung. Ya, jual beli dengan cara mencari untung. Ya. Nah, kemudian kalau kita tinjau lebih dalam lagi, ternyata di dalam akad asuransi itu sendiri mengandung unsur gharar, ketidakjelasan. Padahal kalau akadnya adalah akad muawadhah, ya, akad muawadhah, maka tidak boleh ada unsur gharar, ketidakjelasan. Ya, kalau kita membeli sesuatu kan harus jelas bendanya yang kita beli. Kalau kita membayar sesuatu harus jelas jasanya apa yang kita dapatkan, kan gitu. Ya, jadi jelas semuanya, tidak ada yang objeknya jelas, harganya jelas, yang kita dapatkan juga jelas. Itu yang namanya akad tukar menukar dengan konsep muawadhah komersil. Ya. Jadi kalau tidak jelas, ini dilarang sama Rasulullah. Ada yang sudah jelas tentang ghararnya itu dilarang Rasulullah. Dalam hadis dari Abu Hurairah, ia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il khassa wa an bai'il gharar." Rasulullah melarang jual beli khassah. Jual beli khassah itu apa? Yaitu jual beli di mana, ya, seseorang melemparkan kerikil kepada satu benda yang diperjualbelikan, dan ketika kerikil itu jatuh kepada benda tersebut, itulah yang dibeli. Jadi jangan lempar kerikil. Yang kena kerikil itu yang dibeli, ya, yang diambil khasah. Wa an bai'il gharar, dan melarang dari jual beli gharar. Ya, jual beli gharar yang mengandung unsur ketidakjelasan. Pak, kalau kita beli sesuatu itu harus jelas. Ini saya keluarkan uang sekian. Ya, saya keluarkan uang sekian, saya dapatnya apa? Ya kan? Dapatnya apa? Barang senilai berapa, kan gitu kan? Jelas. Atau kalau Bapak jual beli jasa, ya, Bapak ngeluarin duit 20.000. Jasanya apa yang didapatkan? Pangkas rambut kita 20.000. Itu jelas. Nah, asuransi kita ngeluarin premi, yang kita dapat berapa? Jelas kagak? Kagak. Oh, ya. Baik. Jadi itu alasan yang pertama. Mengandung apa, asuransi itu akadnya adalah akad muawadhah atau akad komersil yang mengandung unsur gharar, ketidakjelasan. Lalu yang kedua, di dalam asuransi konvensional itu mengandung unsur qimar atau unsur judi. Ya. Kenapa? Karena bisa saja, ya, ada yang nasabah, ya, waktu misalkan kita nih beli asuransi kendaraan, ya kan, asuransi kendaraan, kita bayar berapa sih asuransi kendaraan? Setahun
ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, tergantung lah ya kendaraannya apa. Ya. Orang yang beli asuransi kendaraan, harapannya apa? Kalau dia celaka kendaraannya bakal dapat ganti, ya ganti, di cover sama asuransi. Nah kenyataannya orang yang bayar asuransi itu, ya bisa saja selama 1 tahun itu dia nggak pernah tabrakan mobil, ya nggak pernah accident, atau bisa juga dalam 1 tahun sampai 10 kali accident, ya. Jadi benar-benar di sini ada unsur judinya. Yang menang yang mana tuh? Yang kecelakaan ya. Yang kecelakaan yang menang. Yang kecelakaan yang menang. Yang kalah yang kecelakaan. Aneh ini kan. Ya, dan seterusnya. Itu alasan yang kedua. Lalu alasan yang ketiga, ya. Asuransi itu mengandung unsur riba fadl, ya. Mengandung unsur riba. Kenapa dikatakan mengandung unsur riba? Karena hakikatnya ketika kita melakukan akad asuransi itu kita menukar uang dengan uang, betul ya? Bayar premi pakai uang, dapat pertanggungan yang kita terima uang. Menukar uang dengan uang. Dalam kaidah riba, ya kalau kita menukar uang dengan uang yang sejenis, itu harus memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama harus sama nilainya, ya. Syarat yang kedua harus tunai, cash and carry. Oke? Saya punya uang 100.000, saya tukar dengan uang recehan 10 ribuan 10. Ini uang 100.000-nya, mana uang 10 ribuan sebanyak 10 lembar. Cash and carry. Ini yang tidak terjadi riba. Oke? Andai kata kita menukar uang 100.000 ditukar dengan uang 10.000, tapi yang kita dapat hanya 9 lembar. Ya kan? 9 lembar dikurangin 1 lembar 10.000. Ini memenuhi syarat? Tidak. Ini terjadi riba. Nah, ini ribanya disebut dengan riba fadl. Ada kelebihan yang kita berikan dengan tukaran yang kita dapatkan. Jelas? Ya. Saya punya uang 100.000 atau 1 juta sebanyak 10 lembar 100 ribuan. Kita tukar sama tetangga kita. Kebetulan tetangga kita ini pegawai bank. Ya, kita tahu mau lebaran kita butuh duit baru. Betul ya? Kita tukar sama tetangga kita yang pegawai bank. Mas, aku tukar dong uang 1 juta yang 10 ribuan sebanyak 100 lembar. Betul ya? 10.000 kali 100, 1 juta, betul? Ya. Oh boleh sini. Mana uangnya sini? Tukar. Nih uangnya mas 1 juta. Tukerannya mana? Ya tukerannya besok ya. Kan saya masih di rumah sekarang. Nah, saya belum ada duit ini. Besok tukerannya. Nah, kalau kayak begini, ini artinya apa? Terjadi penundaan tukar menukarnya. Harusnya kalau kita tukar sama tetangga kita 1 juta langsung dapat. Maka penundaan ini menyebabkan terjadinya riba yang disebut dengan riba nasi'ah. Ya, riba nasi'ah, tak boleh. Kecuali kalau kita bilang sama tetangga kita begini, Mas, ente kan pegawai bank, ane minta tolong dong tukerin, kan? Tolong tukerin di bank ente uang recehan. Nah, ini beda, ini akadnya, ya. Akadnya akad wakalah.
kita mewakilkan kepada tetangga kita untuk nukerin duit kita ke sana, ke bank, ya. Nah dia nukerin ke bank, pasti cash and carry, dan biadi masuk, ya. Jelas ya. Nah itu perbedaan antara riba fadl dengan riba nasi'ah. Okay. Jadi dalam asuransi itu terdapat riba fadl dan sekaligus riba nasi'ah. Kita bayar premi 3 juta, terus waktu kita celaka, kita klaimnya bisa 50 juta. Betul gak? 3 juta ditukar dengan 50 juta. Ribanya banyak banget itu. Ya, 47 juta kita makan riba. Duit kita aslinya cuma 3 juta. Dapat klaim 50 juta. Banyak banget ribanya. Ya, hati. Ini namanya riba fadl. Terus riba nasi'ahnya di mana? Riba nasi'ahnya kita bayar sekarang, dapatnya kapan? Nanti waktu celaka. Waktu kecelakaan baru dia dapat. Ya, ini riba nasi'ah dalam asuransi konvensional. Ya. Jelas ya? Baik, yang keempat. Asuransi konvensional itu termasuk bentuk judi dengan taruhan yang terlarang. Ya, dengan taruhan yang terlarang. Ya. Jadi judi kita ketahui ada taruhannya. Ya. Nah, taruhan dalam asuransi itu apa? Premi kita. Kita bayar premi berapa, ini taruhannya. Ini gua pasang 3 juta. Gitu loh. Gua pasang 3 juta. Ntar kalau seandainya celaka, gue dapat 50 juta misalkan. Mobil rusak sekian titik, satu titiknya dihargain 500.000 misalnya. 10 titik udah 5 berapa? 5 juta. 50 juta, 10 titik. Nah, jadi di situ ada unsur taruhan. Giliran kita kagak pernah celaka, premi kita balik kagak ke kita? Kagak, angus. Sama kayak orang masang judi, masang diputer, yang keluar, yang dapat sebelahnya, pemain sebelahnya. Ya udah, duit pasangan kita amsyong banyak. Ya kan? Jadi di situ bentuk judi dengan taruhan terlarang. Yang keenam, yang kelima. Di dalam asuransi itu terdapat bentuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Di mana kita tahu ada memakan harta orang lain dengan cara batil? Nah, itu contohnya perusahaan asuransi, ya, ketika ada pemegang polis yang tidak mengalami celaka, maka duitnya dia makan, dia embat. Begitu pula kita yang celaka, yang sebenarnya kita cuma punya 3 juta, kita dapat makan 50 juta. Hak kita cuma 3 juta, yang 47 juta itu bukan hak kita. Berarti kita makan harta orang lain. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara-cara yang batil. Ya. Yang keenam, di dalam asuransi konvensional ada bentuk pemaksaan tanpa ada sebab yang syar'i. Di mana kita tahu? Pak, kalau kita punya mobil, kita jalan di jalan raya, lalu mobil kita ditabrak sama orang lain, pengemudi lain di belakang. Logikanya, yang harus kita minta pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi mobil kita siapa? Yang nabrak. Karena dia yang salah, betul kagak? Kita mah kagak. Yang kita paksa untuk bayar siapa? Asuransi.
Apa hubungannya asuransi dengan kecelakaan yang Anda terjadi pada diri Anda? Nggak ada. Betul ya? Jadi saya ingatkan sekali lagi, hati-hati. Hati-hati. Ya. Asuransi ini bahaya sekali. Jadi duit yang kita makan dari hasil klaim yang kita dapatkan itu, kalau dengan konvensional artinya apa? Itu duit haram yang kita makan. Makanya ini nanti kaitannya juga dengan masalah warisan. Ya, warisan. Kalau kita seandainya dapat warisan, ya ada warisan nih dari hasil pewaris yang meninggal karena kecelakaan, ya kan? Pada kecelakaan di jalan raya, pertama dia dapat asuransi jasara harja senilai 50 juta. Betul? Meskipun yang diterima enggak 50 juta, yang diterima cuma 30 juta. 20 juta dipotong sama si adminnya si jasara harja. Ini terjadi pada salah satu klien saya waktu konsultasi waris. Ya, dia dapat jasara harja 50 juta. Disuruh orang jasara harja, nanti kalau datang orang jasara harja nanya-nanya tentang kecelakaan suaminya, udah jawabnya iya aja katanya. Disuruh begitu Pak, disetem iya aja. Ternyata benar iya aja, keluarnya 30 juta. 20 juta kemana tahu. Sejak itu dia merasa ini kagak beres ini. Makanya dia kagak tenang megang duit 30 juta pun kagak tenang. Datang konsul ke rumah saya, ya, malam-malam datang konsul, lalu saya jelaskan bahwasanya dalam pembagian waris, pertama harus kita pastikan bahwasanya harta yang kita bagi waris itu adalah harta milik si mayit yang sah dan halal. Kalau ada milik si mayit yang tidak sah dan tidak halal, maka sebaiknya jangan dibagi waris. Ya kan? Akhirnya dari situ dia langsung nangis Pak. Ketika saya ceritakan itu langsung nangis. Oh ternyata di sini jawabannya Pak Ustaz. Kenapa saya kok merasa duit yang saya dapat dari asuransi jasara harja ini adalah duit yang kagak berkah. Ternyata betul Bapak Ibu saudara. Terus gimana solusinya Pak Ustaz? Ya solusinya jangan dibagi waris, tapi bagi aja kepada masyarakat yang miskin, ya, atau dipakai untuk kegiatan sosial. Nah, begitu Pak. Akhirnya betul dia itu pembagian asuransi tahap bagian waris tahap pertama. Tahap yang kedua dapat lagi Pak, dapat lagi sebulan kemudian itu dapat lagi dari BPJS, tenaga kerja, asuransi kecelakaan, ya kan, asuransi jaminan hari tua, JHT, JKK, dapat lagi gede Pak, 500 juta. Saya diundang lagi ke Cirebon, ke kampungnya, untuk membagi waris lagi di sana. Tuh, ya, udah saya keluarkan dulu itu semua. Ini yang halal, ini yang haram. Yang halal silakan bagi waris, yang haram jangan dibagi waris. Baik, ya. Jadi ini terkait dengan masalah hukum asuransi konvensional. Kita harus tahu, ya. Kalau dikaitkan dengan waris tadi, hasil atau klaim yang kita dapatkan dari asuransi konvensional itu tidak semuanya halal, banyak haramnya. Yang halal itu hanya sebesar premi yang kita bayarkan, itu duit kita. Ya, premi yang kita bayar tiap bulan itu duit kita.
itu berhak untuk kita wariskan. Ya. Baik, jelas lah ya hukum konvensional nih. Sekarang kita lanjutkan tentang hukum asuransi yang dikelola secara syariah. Ya. Ya, ini asuransi syariah ini ada kalanya merupakan akad yang berdiri sendiri, ada kalanya juga asuransi syariah itu merupakan syarat yang ditetapkan pada suatu akad tertentu. Artinya dia mengikut, dipaksa. Ya. Misalnya, ketika bapak dan ibu misalkan mengambil umroh, jasa umroh, ya, dengan menggunakan dana talangan, ya, haji maupun umroh dengan pakai dana talangan. Ini saya terlepas dari hukum, ya, tentang menggunakan dana talangan dalam haji dan umroh. Kalau saya lebih sepakat mengatakan bahwasanya menggunakan dana haji dan umroh, dana talangan haji dan umroh itu saya pikir sebaiknya kita hindari. Ya, kenapa? Karena yang namanya orang haji itu manis tatawa ilaihi sabila, bagi yang punya kemampuan. Kalau kita masih ngutang-ngutang juga artinya kita belum mampu itu. Betul kagak? Apalagi Nabi mengajarkan pada kita, kalau ente mau berangkat haji, lunasin dulu utang-utang. Ya, masih ada duit untuk berangkat, ini kagak. Sebelum berangkat haji kagak punya utang, setelah berangkat haji justru punya utang. Balik ini. Ya. Makanya ya saya lebih cenderung ya menggunakan pendapat ulama yang melarang kita menggunakan dana talangan baik untuk pergi haji ataupun umroh, pergi umroh. Ya. Baik. Nah, ini kadang ada ya, memang yang menghalalkan juga ada yang menghalalkan. Ya, ada yang menghalalkan. Nah, di antaranya yang menghalalkan itu ya mereka itu biasanya mensyaratkan ya boleh Anda menggunakan dana talangan ya, tapi nanti syaratnya ada beli asuransi. Kenapa? Karena perusahaan siapa namanya jasa umrohnya itu ya travelnya dia kagak mau rugi, ya kan? Nggak mau beresiko. Berapa? Asuransi aja ya, di asuransi. Jadi si perusahaan yang nalangin, asuransi yang nalangin, ya, ketika dia nalangin, kalau seandainya terjadi kematian, ya, orang yang pergi haji yang didanai itu pergi haji ataupun umroh dengan dana talangan meninggal dunia, asuransi asuransi itu mengcover pelunasannya, ya. Jadi belum bayar angsuran meninggal, lunas utangnya, ya kan? Lunas utangnya. Ditanggung oleh perusahaan asuransi tadi di covernya, ya. Nah, itu kenapa? Sebabnya orang yang menggunakan dana talangan itu ya harus membeli asuransi. Khawatir nanti kalau dia pulang haji atau umroh sakit kemudian mati, nah, siapa yang bayar kan kayak gitu? Maka harus diasuransikan. Terkait dengan kaidah tentang syarat, tentunya al-aslu fis syurut fil muamalah al-ibahah. Ini hukum asalnya. Boleh saja ada syarat, harus ada asuransinya, gitu kan? Harus ada asuransi. Ya, boleh aja. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan lagi, ya. Pengertian asuransi udahlah nggak terlalu penting ini, ya nggak terlalu penting. Langsung kita kepada hukumnya. Ya, pengertian asuransi nggak penting kita bahas. Nah, mengenai dalil-dalilnya, kenapa ada ulama yang menghalalkan? Ya, karena dia berdalil, diantaranya
Yang pertama ada dalil tentang tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Quran surat Al-Maidah ayat yang kedua. Dan hadis, ya, nanti hadisnya saya jelaskan di belakang. Lalu tentang dalil tabarruk, ya, di mana kita itu disuruh untuk berbuat baik kepada orang lain, misalkan melalui akad hibah di antaranya, ya. Karena dalam asuransi syariah nanti ada menggunakan akad hibah. Lalu yang ketiga, dalil yang membolehkan mudharabah atau musyarakah, di mana seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi kita ketika berniaga bekerjasama dengan Siti Khadijah, ya. Akad yang digunakan itu dikatakan adalah akadnya akad mudharabah, akad musyarakah, ya. Itu boleh. Lalu ada dalil tentang ijarah, akad ijarah, wakalah bil ujrah lebih tepatnya. Jadi seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk mengelola sesuatu, dan karena jasa pengelolaannya itu maka orang yang mengelola dapat ujrah, dapat upah, ya, dapat upah. Ini dibolehkan. Lalu tentang dalil yang membolehkan takwid. Takwid itu ganti rugi, ya, pemberian kompensasi. Di mana dasar hadisnya adalah la darar wa la dirar. Tidak boleh kita memudaratkan orang lain dan memudaratkan diri kita sendiri, tidak boleh, ya. Baik. Ini dalil-dalilnya. Dalil-dalil yang hadis yang sering disebut yang terkait dengan hadis dari hadisnya, di mana yang pertama hadis tentang kaum Asy'ariyin, ya. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda bahwa kaum Al-Asy'ariyun itu jika mereka kehabisan bekal di dalam peperangan atau makanan, keluarga mereka di Madinah menipis, maka yang mereka lakukan adalah mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki di dalam satu lembar kain. Kemudian mereka bagi rata di antara mereka dalam satu wadah. Maka mereka itu bagian dariku, kata Nabi, dan aku juga adalah bagian dari mereka. Jadi persis seperti mekanisme yang terjadi dalam asuransi syariah, ya. Para peserta asuransi atau para nasabah pemegang polis itu mereka mengumpulkan dana, ya, di mana nanti dana itu nanti akan dinikmati oleh mereka sendiri, ya, yaitu mereka yang mengalami musibah, ya. Nah, jadi ini dalilnya nih, ya, mekanisme akan asuransi syariah di antaranya. Lalu dalil yang kedua, yaitu dalam hadis itu dikatakan dari Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu bersama 300 pasukan. Kemudian ketika di perjalanan bekalnya habis, ya, udah mulai tipis habis. Lalu Abu Ubaidah memerintahkan pasukan untuk mengumpulkan semua bekal makanan yang masih tersisa yang ada mereka bawa. Lalu mereka memakannya sedikit demi sedikit sampai habis. Sampailah mereka di satu tepi laut dan melihat seekor ikan besar seperti bukit. Lalu mereka memakan ikan itu selama 18 malam. Ya, jadi lagi-lagi ini mereka mengumpulkan makanan yang tersisa untuk kemudian dikonsumsi secara bersama-sama sedikit-sedikit. Nah, ini dalil yang mereka gunakan. Ya. Oke, baik. Sekarang kita berlanjut kepada akad-akadnya. Dalam asuransi syariah, apa saja akad yang ada di situ? Setidaknya ada 3 akad dalam asuransi syariah yang digunakan. Yang pertama adalah akad hibah atau tabarruk, ya, di antara sesama pemegang polis, di mana peserta memberikan hibah
yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Ya, jadi ketika Bapak bayar premi, ya bayar premi itu akadnya kita hibah. Hibah. Jadi mana hibah itu nanti diberikan kepada mereka yang mengalami musibah di antara para peserta pemegang polis asuransi. Zakat yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ada juga menggunakan akad mudharabah atau musyarakah, di mana peserta bertindak sebagai sahibul mal, ya sahibul mal atau sebagai pemegang polis itu sebagai sahibul mal yang punya harta, sedangkan perusahaan asuransi dia bertindak sebagai mudharib atau pengelola. Ini terutama untuk asuransi yang bersifat saving insurance. Karena asuransi itu ada dua model. Ada non-saving insurance, ada saving insurance. Ya, contoh yang saving insurance itu apa? Asuransi pendidikan, ya, asuransi haji, ya, terus asuransi apa lagi? Yang saving, apa lagi? Apa? Pelan banget suaranya. Kesehatan. Kesehatan apakah saving insurance? Non saving insurance. Karena kalau kita nggak sakit-sakit itu nggak balik duit kita, ya kan? Yang dikatakan saving insurance itu ya ada dikembalikan, duit kita itu dikembalikan. Kita sifatnya nabung sampai kurun waktu tertentu, ya, lalu kita harus boleh ambil. Itu namanya saving insurance. Kayak dana pendidikan, ya asuransi pendidikan, kita bayar tiap bulan, betul ya, berarti. Terus nanti dalam waktu tertentu di mana kita tahu bahwa anak kita bakal masuk sekolah, kita ambil itu. Nah, ini namanya saving insurance. Ya. Jadi akad mudharabah ini hanya ada di saving insurance. Oke. Sedangkan kalau akad hibah, ya itu nanti ada di saving dan ada di non saving insurance. Oke. Itu yang kedua, akad mudharabah. Jadi dana yang kita bayar, premi kita bayar itu akan dikelola oleh perusahaan asuransi. Dan kita akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan konsep mudharabah, di mana ada nisbah bagi hasil yang harus disepakati antara pengelola dengan sahibul mal. Okay. Lalu ada akadnya mudharabah. Akad mudharabah itu maksudnya apa? Kalau seandainya perusahaan asuransi ini, ya dia murni hanya mengelola dana premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi yang saving insurance, ya murni, dia tidak mengelola, tidak mengeluarkan modal, maka akadnya menggunakan akad mudharabah. Ya. Nah, terus sebaliknya, kalau seandainya perusahaan asuransi mengelola bukan hanya dana nasabah pemegang polis, tapi juga dia mengeluarkan modal, mencampurkan modal dia, ya dengan yang dikelola dari pemegang polis, modal dari pemegang polis, maka ini akadnya namanya musyarakah. Jadi kalau dalam bahasa orang dagang gini Pak, Bapak punya usaha nih, jualan, ya. Terus saya pemodal, ya, Bapak kekurangan duit, kurang modal, ya, lalu saya ikut andil di usaha yang Bapak lakukan. Maka saat saya melakukan ikut andil situ, akad yang bisa saya lakukan adalah dengan akad musyarakah.
Kenapa? Karena pedagangnya sudah punya modal sendiri lalu digabungkan dengan modal dari saya. Maka di sini ada akad musyarakah. Ya. Kalau mudharabah, saya yang punya duit, bapak kagak punya duit, bapak punya usaha, punya kemampuan, punya skill. Ngomong sama saya, Pak Ustaz, saya ini punya skill begini. Saya butuh modal ini, saya nggak punya modal, tapi saya punya skillnya begini. Oke, ini saya kasih modal. Kamu butuh berapa modalnya? 100 juta, nih 100 juta. Nah, jalankan usaha. Itu namanya mudharabah akadnya. Ya, jadi pengelola tidak ikut modal secara finansial, tidak. Ya, hanya akal pikiran yang dia punya, skill. Jadi perusahaan asuransi bisa mudharabah, bisa juga dengan akad musyarakah. Jika perusahaan asuransi ikut sharing modal, gitu ya. Baik. Jadi terkait dengan ini, ya. Maka yang ketiga kita lihat akad yang ketiga yaitu akad ijarah. Ya, ijarah. Akad ijarah wakalah bil ujrah, yaitu akad wakalah atau pemberian kuasa dari peserta asuransi kepada perusahaan asuransi. Untuk ngapain? Untuk mengelola dana peserta tersebut, ya, dengan memperoleh imbalan ujrah, ya, kepada perusahaan asuransi. Ya, terutama untuk yang bersifat tabaruk, ya, dana tabaruk. Nah, tabaruk itu biasanya untuk asuransi yang sifatnya non-saving insurance. Ya, kalau yang saving insurance, dia di dalamnya ada yang tabaruk, ada yang diinvestasikan, mudharabah. Jadi kalau bapak misalkan kayak pergi haji nih, ya kan? Udah bayar kuota haji 25 juta. Habis itu ditawarin sama banknya pasti itu. Betul kagak? Ditawarin suruh bayar apa? Ikut asuransi. Ya. Misalkan asuransi per tahun 25 juta. Seperti dia Bank Muamalah itu 25 juta dia nawarin asuransi itu. Per tahun 25 juta, selama 5 tahun kagak boleh diambil. Ya. Setahun 25 juta berarti selama 5 tahun totalnya berapa harusnya? 125 juta. Ini yang 125 juta ini digunakan untuk melunasi hajinya nanti. Prediksi misalkan kita mau berangkat 20 tahun lagi gitu kan, atau 10 tahun lagi. Maka supaya aman dibuatlah asuransi, skema asuransi seperti itu. Tapi setelah 5 tahun katanya boleh diambil. Nah, dana premi yang 25 juta itu Pak, ya, itu dibagi alokasinya menjadi 2. Satu untuk alokasinya dana tabaruk atau hibah yang sifatnya adalah non-saving insurance, ya, dan ini biasanya nilai kecil. Dari 25 juta itu misalkan cuma dialokasikan paling kita premi 1 juta misalnya. Sisa yang 24 juta itu dialokasikan dalam bentuk dana mudharabah, investasi mudharabah atau investasi musyarakah, di mana ada bagi hasil yang disepakati antara perusahaan asuransi dengan nasabah, ya, dengan kita sebagai calon hajinya. Ya, logikanya Pak, kalau kita itu menggunakan bagi hasil, logikanya ini dalam 5 tahun ketika kita boleh mengambil dana asuransi kita tadi, ya, berarti harusnya kita menerima minimal berapa? 120 juta. Harusnya kita 120 juta kan? Minimal itu. Ya, kalau seandainya dari hasil pengelolaan nggak ada untung, nggak ada rugi. Misalnya, tapi yang namanya orang investasi kan ada untung, ada rugi, ya. Kalau untung berarti kita bisa lebih dari 120 juta. Kalau rugi yang kita terima mungkin di bawah 120 juta.
Tapi kenyataan di lapangan, fakta di lapangan, kita tanya coba sekali, itu Pak Ibu iseng tanya. Kalau seandainya saya ambil setelah 5 tahun, saya bayar premi itu, berapa yang saya terima? Hah? Enggak sepenuhnya. Enggak 125. Enggak 120 juta juga. Enggak ada dipotong administrasi. Ya, enak banget perusahaan asuransi. Ya, udah kita kasih modal dia kelola. Ya, enggak tahu ya, kita cuma dapatnya harusnya minimal kalau kita nggak mau untung nggak rugi, duit kita itu berapa? 120 juta kan gitu. Yang 5 juta kan kita udah hibahkan. Ya, yang kita terima harusnya hanya 120 juta minimal. Kalau nggak ada untung nggak ada rugi tuh. Tapi saya yakin mereka untung. Kenapa? Karena bentuk investasi yang mereka lakukan itu dia menggunakan investasi dengan sistem low risk. Ya, low risk. Makanya apa? Duit kita itu yang di asuransi itu diinvestasikan oleh perusahaan asuransi itu kemana? Dimasukkan ke deposito syariah. Ya, deposito syariah. Udah dapat untung di situ. Terus apalagi dibelikan sukuk obligasi syariah, dapat untung lagi yang udah pasti di situ untungannya. Nah, harusnya kita lebih dapatnya. Ini kita dapatnya di bawah, kurang malah dari hak kita itu, geblek banget. Mau aja kita dibohong-bohongin itu sama perusahaan asuransi. Ya, memang kita itu sudah kena menjadi korban propaganda masa depan suram. Betul ya? Inilah perusahaan asuransi yang mereka pasarkan itu, yang mereka jadikan sebagai jargon untuk menakut-nakuti orang. Itu adalah hati-hati kalau nggak ada asuransi ntar sakit, bayarnya mahal, ya kan? Kalau nggak asuransi mobil ente kecelakaan bayarnya mahal itu, dandan mahal. Ya mendingan ente keluarin 3 juta dah. Ya dandannya nggak kita cover semua sampai berapapun. Begitu. Nanti kalau nanti sakit, gede biar rumah sakit sekarang. Jadi kita itu dibayang-bayangi oleh perasaan masa depan yang suram. Dan banyak diantara kita yang tergiur dengan itu. Ya. Mendingan kita ya udah nabung aja dah, nabung. Kita kumpulin sendiri di rumah atau masukin rekening. Udah. Jadi segala sesuatu resiko kita bayar dengan yang hasil yang kita tabung. Satu itu. Yang kedua apalagi? Yang kedua ikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana caranya? Tadi nabung, oke, dah satu. Yang kedua kita ikhtiar. Kalau kita misalkan pengen kita mobil kagak tabrakan, kalau bawa mobil pelan-pelan, hati-hati. Ya kan? Hati-hati, pelan-pelan. Ya, hati-hati Pak. Karena mohon maaf, ada indikasi kuat angka kecelakaan di Indonesia itu terjadi begitu dahsyat meningkat itu gara-gara ada asuransi. Iya kan? Mereka kagak takut-takut, itu aksi preman-preman, koboi-koboi jalanan itu, yang kalau ada sedikit apa-apa langsung bret, karena dia tahu mobilnya di asuransiin, nggak apa-apa dia lecet sedikit, tinggal klaim dapat. Begitu Pak. Ya harus ada ikhtiar. Kalau bicara masalah pelan-pelan. Kalau bicara tentang kesehatan, kita ikhtiar juga dengan cara apa? Jaga ya pola makan, pola rasa, perasaan, jangan terlalu baperan. Ya, orang yang suka baperan tuh yang cenderung dia mudah sakit, yang baperan. Ya, dia pikirin mulu sih, sedikit-sedikit aja udah dia pikirin. Ya, bawa pikiran masuk, kena sakit kita. Ya, jadi hati-hati. Terus apa lagi? Kalau bicara masalah tadi pendidikan, kagak usah masukin asuransi, udah nabung aja sendiri, kita kumpulin. Kita tahu nih anak kita 6 tahun lagi dia bakalan kuliah. Ya udah kita kumpulin dari sekarang duit kita. Ya, ini masuk asuransi. Giliran diambil dapatnya kurang. Ya, geblek banget itu aja. Ya, baik. Jadi
Kembali lagi, ya, akad yang ketiga dalam asuransi syariah itu adalah akad ijarah. Ya, jadi si perusahaan asuransi mendapatkan ujrah dari dana yang mereka kelola, upahnya, karena mereka mengelola, ya, yang non saving tadi. Kalau yang mendapat musibah dia kasih itu berapa nilainya, ya kan? Itu kan dia yang ngelola tuh, bukan kita yang ngelola. Maka dia dapat layak untuk dapat upah, layak, ya. Baik. Lalu akad wakalah bil ujrah ini terdapat pada asuransi yang mengandung unsur tabungan ataupun yang mengandung unsur tabaruk non saving. Dua-duanya dapat. Karena tadi saya katakan kalau yang sifatnya non saving, yang tabaruk itu udah pasti. Ya, udah pasti. Dia mengelola si nasabah memberikan kepercayaan kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana tabaruknya, hibahnya. Ya, nah, begitu pula yang saving, karena di dalam akad dalam asuransi saving itu ada sebagian yang dialokasikan untuk tabaruk, ya, untuk hibah, ya, dan sebagian untuk investasi, gitu. Ya. Baik. Nah, ini praktek umum asuransi. Ini udah jam 9, Pak, nggak apa-apa? Dikit lagi ya, nggak apa-apa ya. Dikit lagi jam 10. Baik, ini terkait dengan bagaimana praktek yang terjadi dalam syariah, asuransi syariah yang non saving, ya. Jadi seluruh premi yang non saving, ya, seluruh premi yang kita bayar kepada peserta, ya, itu menjadi dana tabaruk, dana hibah, ya. Nah, jadi kita bayar itu dana tabaruk, hibah. Ya, misalnya untuk asuransi kecelakaan, ya, itu dana tabaruk. Lalu tidak ada dana untuk investasi kalau non saving, nggak ada investasi. Ya, makanya kalau dia sudah nggak celaka, ya udah hilang begitu, nggak apa-apa. Itulah bagian dari hibahnya dia. Ya, jadi kalau dia nggak terima apa-apa, ya sudah. Memang dia sudah meniatkan hibah, gitu. Oke, pengelolaan dana tabaruk tersebut, ya, dan aktivitas takaful dijalankan oleh perusahaan asuransi, kemudian perusahaan asuransi mendapatkan ujroh atau fee, sedangkan peserta akan mendapat dana pertanggungan dari dana tabaruk tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada, ya. Lalu pada asuransi non saving, ini praktek umumnya terdapat dua akad, di mana ada akad hibah atau tabaruk antar sesama peserta di bawah pengelolaan perusahaan. Jadi si pemegang polis menghibahkan dananya untuk siapa? Untuk peserta yang lain kalau terkena musibah. Dan yang kedua adalah akad ijarah. Ini, ya, akad ijarah wakalah bil ujrah, ya, antara semua peserta dengan perusahaan asuransinya, ya. Baik. Ini terkait dengan masalah khilafiyah antara fuqaha, apakah hibah itu akad atau bukan, ya. Karena memang kalau memang akad, ya, maka harus ada dua pihak sebenarnya dengan ijab dan qabul. Ya, kita menghibahkan sesuatu, ya kan, harus ada dua pihak. Siapa yang menerima hibah kita? Nah, ini kan enggak, kan? Kita hibah, tapi kita nggak tahu menghibahkannya kepada siapa, karena kita nggak tahu siapa yang kena musibah, nggak tahu. Nah, kalau dikatakan akadnya ini sebagai akad, maka ini juga kurang pas, gitu, ya. Kemudian kalau dianggap sebagai bukan akad, yaitu tasarruf min jihah wahidah, ya, berarti cukup ada ijab saja, tak wajib ada qabul, ya. Baik. Dan ini untuk yang saving, ya. Yang saving, premi yang dibayar pertama untuk dana tabaruk, ini saya katakan tadi. Jadi preminya itu sebagian untuk dana tabaruk dengan akad hibah, dan sebagian lagi dananya untuk investasi, ya. Biasanya nilainya lebih besar dari dana tabaruk, ya. Dana tabaruk, ya, contoh, ya, kayak di BPJS itu ada jaminan hari tua dengan jaminan kecelakaan kerja. Yang jaminan hari tua, ya, itu preminya, ya, itu lebih besar, Pak, daripada premi yang jaminan kecelakaan
kerja. Ya, karena jaminan kecelakaan kerja ini kalau disyariahkan ya, itu CKK itu termasuk dalam kategori non saving. Ya, dia bayar premi doang. Kalau dia celaka, dia dapat, kagak ada celaka dia kagak dapat. Begitu. Nah, sementara kalau yang di yang di JHT jaminan hari tua ini saving. Ya kan, dia bayar premi tujuannya apa? Nanti dia dapat pensiunan. Gitu, dana pensiunan. Nah, jadi makanya nilai asuransi JHT itu ya yang kita bayar dia lebih gede Pak, ininya persentasenya dari BPJS, betul kagak? Ya. Kalau JKK-nya kecil, ya kan? Tanggungan kita tuh kecil di situ. Ya. Dana tabaru dikelola perusahaan asuransi dengan akad ijarah. Maka bil ujrah, perusahaan asuransi mendapatkan ujrah, sementara peserta akan mendapatkan dana pertanggungan dari dana tabaru tersebut sesuai ketentuan yang ada. Sedangkan dana investasi dikelola perusahaan asuransi dengan akad mudharabah atau musyarakah, di mana perusahaan asuransi mendapat bagi hasil dari akad investasi tersebut. Ya. Oke, dalam asuransi dengan saving ada 3 akad, Pak. Kalau yang non saving dua akad, yaitu hibah dengan akad apa tadi? Ijarah, ya, atau wakalah bil uzrah, ya. Nah, sedangkan kalau yang saving ini ada 3 akad. Pertama akad hibah tabaru, ya, karena memang ada di antara premi itu yang sebagian kecil kita masukkan sebagai tabaru, ya. Dan yang kedua ada akad ijarah, wakalah bil uzrah. Nah, di mana ada pengelolaan yang disampaikan apa yang diberikan kepada perusahaan asuransi oleh para peserta, maka dia berhak untuk mendapatkan upah dari wakalah tersebut, ya. Dan yang ketiga adalah akad mudharabah, di mana antara semua peserta asuransi itu berakad mudharabah dengan perusahaan asuransi, ya, dengan perusahaan asuransi itu mudharabah. Catatan dalam akad mudharabah tentunya perusahaan asuransi itu bertindak sebagai sahibul mal dan perusahaan itu juga sebagai mudharib atau bisa juga sekaligus sebagai sahibul mal. Kenapa? Karena ya perusahaan asuransi itu terkadang dia kan sebagai awalnya sebagai mudharib, sebagai pengelola yang dipercayakan oleh peserta asuransi. Tolong kelola dana saya, kamu investasikan ini. Dalam bentuk apa saja, ya, sama kelola. Nggak taunya sama perusahaan asuransi itu dana kita itu Pak dimasukin lagi ke asuransi. Namanya disebut dengan reasuransi, di area asuransi. Nah, ini berarti apa? Posisi perusahaan asuransi yang pertama ini sebagai sahibul mal juga, ya, posisinya, ya, ketika dia berada di melakukan reasuransi tersebut. Ya, baik. Lalu yang kedua dikatakan asuransi bertindak sebagai mudharib. Oh, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, keuntungan yang diperoleh dari mudharabah musyarakah ini dibagi sesuai dengan kesepakatan, ya. Misalkan 70, 30, 40, 60, ya, antara perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi, ya. Sebagian keuntungan ini disisihkan untuk dana tabaru juga terkadang, ya. Baik, bagaimana analisis dan kritik ulama yang mengharamkan terhadap praktek yang tadi? Waktunya nggak cukup kelihatannya. Udah jam 9. Gimana? Ini kita jelaskan sedikit ya? Jelaskan. Nggak bisa sedikit ini banyak. Nggak apa-apa. Santai aja ya. Waktunya ada kan masih? Ya, saya santai aja. Sabar Pak Kumpul ya. Nggak apa-apa ya. Kita tuntaskan aja Pak. Ya. Tanggung udah nih. Udah kecebur. Kalian udah tuntas. Jadi dari akad yang tadi, ya, skema asuransi syariah tadi, ternyata ini dikritisi oleh ulama yang betul-betul mengharamkan terkait dengan asuransi syariah. Saya katakan tadi ada 3 pendapat ulama terkait dengan skema asuransi syariah, yang mengharamkan, yang menghalalkan, dan yang separuh menghalalkan, separuh mengharamkan. Ya, kita bahas satu persatu dulu. Yang ini dulu aja, yang mengharamkan dulu. Ya, kenapa kok diharamkan? Ada 6 alasan. Yang pertama, alasannya adalah karena dalil-dalil yang digunakan tadi, yang 2 hadis, ya,
kaum Asy'ariyin dengan dari Abu Ubaidah tadi, hadis Abu Ubaidah, ya, ini nggak tepat, Pak. Kenapa? Karena pada kedua hadis tersebut peristiwa bahayanya itu terjadi lebih dulu, baru kemudian terjadi proses tahun, ya kan? Ketika udah pada kehabisan bekal baru dikumpulin itu. Artinya musibah datang dulu, baru dikumpulin bekal. Sementara dalam asuransi musibah belum ada, ya kan? Kita ngumpulin dulu duit, musibahnya belum ada. Makanya dikritisi sama ulama yang mengharapkan. Terus dalam asuransi syariah juga sudah diadakan akad ta'awun, padahal peristiwa bahaya belum terjadi sama sekali. Ini kebalik, ya. Baik. Yang kedua alasannya, karena terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad. Berarti ada multi akad di sini. Memang terkait dengan multi akad tidak semua ulama mengharamkan. Ya, ada juga ulama yang menghalalkan penggabungan multi akad. Termasuk di antara ulama yang menghalalkan itu adalah Imam Ashhab dari mazhab Maliki. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah, ya, itu dari mazhab Hambali. Dia menghalalkan, membolehkan penggabungan akad. Ya. Tapi Jumhur mengharamkan tentang penggabungan akad. Kenapa? Banyak dalil yang secara khusus membahas tentang ini, yang menyebutkan tentang ini. Ya, diantaranya dalil yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqah wahidah. Tuh, yang pertama. Nah, yang kedua, Rasulullah juga melarang la yahillu salafun wal bai'. Tidak halal menggabungkan antara akad utang dengan jual beli. Ya, kenapa kagak halal kita gabungkan akad utang jual beli? Misalkan begini, ada seseorang yang mau berhutang sama kita. Si A mau utang kepada si B. Si A ini mau lagi butuh duit banget ya. Dia mau jual motor, masih kurang juga duitnya. Ya. Akhirnya dia bilang sama B, "Ane mau minjem duit ente nih. Berapa? 10 juta. Boleh, ane pinjamin ente 10 juta. Ya, tapi itu kan motor ente mau jual juga tuh. Ya. Tapi syaratnya itu motor ente jualnya ke ane ya. Jangan jual ke orang lain. Harga motor itu kalau dijual ke orang lain bisa 15 juta, Pak. Ya. Gara-gara tadi si B ini ngasih syaratnya, ente kalau apa namanya, ane mau minjemin ente 10 juta tapi syaratnya itu motor jualnya ke ane. Tapi ane cuma beli 13 juta harganya. Pilih mana kira-kira? Dia jual ke orang lain tapi kagak dapat pinjaman? Apa dia mau jual kepada si B ini tapi dia dapat pinjaman, dapat duit hasil penjualan motor juga. Tapi resikonya dia rugi 2 juta. Kira-kira dipilih mana nih? Yang rugi, mending nggak apa-apa rugi. Yang penting dapat pinjaman kan gitu. Tapi dia terpaksa sebenarnya, betul nggak? Nah itulah kenapa ya hikmah dibalik larangan Rasulullah untuk menggabungkan antara akad ya jual beli dengan akad hutang. Tahu, nggak boleh. Oke? Pada asuransi syariah tanpa saving atau non saving terjadi penggabungan akad hibah dengan akad ijarah. Ya, kalau yang non saving. Yang saving ada akad apa aja tadi? 3 akad, yaitu akad apa? Hibah, ijarah, mudharabah atau musyarakah. 3. Ya. Oke. Nah, ini kedua alasannya. Kenapa tidak boleh? Lalu yang ketiga, karena tidak sesuai dengan akad doman atau jaminan pertanggungan dalam Islam, ya. Jadi akad doman itu adalah termasuk akad tabarruk, Pak. Doman itu seseorang mau menanggung, mau menjamin. Ya. Nah, jadi dalam Islam dikatakan ketika kita melakukan akad doman, ya, penjaminan, penanggungan, maka harus ada 3 pihak. Ya, sebagaimana dalam hadis tentang Abu Qatadah yang
Yang apa? Yang memberikan jaminan kepada Rasulullah untuk membayarkan hutang si mayit yang tadinya Rasulullah kagak mau nyolatin. Betul kagak? Rasulullah kagak mau nyolatin si mayit gara-gara dia punya utang. Akhirnya datang Abu Qatadah, "Ya Rasul, tenang, utang si mayit aku yang jamin." Dalam akad itu terjadi ada 3. Siapa? Pertama, pihak yang menjamin, yaitu siapa? Abu Qatadah. Kemudian pihak yang dijamin siapa? Si mayit. Terus pihak yang mendapatkan jaminan siapa? Yang memberikan utangan kepada si mayit. Dia yang akan mendapatkan jaminan. Jadi di dalam akad syariah tadi, domannya itu tidak terjadi itu. Ya. Waktu kita memberikan uang kita menjamin siapa? Siapa yang dijamin? Ada nggak? Yang menjamin siapa? Yang dijamin siapa? Hanya ada 2 pihak di situ. Ya. Yang menerima jaminan siapa? Hanya ada 2 pihak di situ, Pak. Ya. Jadi kurang, tidak sesuai dengan ini. Jadi akad doman adalah kata baru, bukan akad tijarah, betulnya komersial. Asuransi syariah hakikatnya bukan akad tabaru tapi akad tijarah, karena peserta mengharapkan mendapat klaim, betul ya? Ini Pak, yang sering kali ya ada yang berpendapat. Saya sempat itu diskusi di satu kelompok grup WA. Saya katakan yang namanya orang ikut asuransi itu semua tujuannya pasti pengen dapat untung. Ya, mau komersial, mau ya yang syariah, ya konvensional maupun syariah, semuanya sama-sama ingin dapat untung. Kagak ada. Sampai saya tanya, di antara anggota grup yang mendukung asuransi syariah, saya tanya, siapa di antara kita yang beli asuransi syariah tanpa ada harapan untuk mendapatkan keuntungan? Kagak ada. Semuanya pengen dapat untung. Ya kan? Jadi nggak ada nama kata baru di situ syariah itu. Ya. Oke. Jadi pernyataan bahwa asuransi adalah akad ta'awun itu bukan. Tapi yang ada adalah akad muawadhah, pertukaran. Ya. Oke. Jadi pada akad doman itu seperti ini yang saya katakan tadi, ada penjamin yang dijamin. Ini hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu tadi, ya saya jelaskan, ya. Oke. Jadi dalam pihak tadi ada Abu Qatadah yang menjamin dan seterusnya. Sementara dalam asuransi syariah hanya ada 2 pihak, bukan 3 pihak. Yaitu pihak yang menjamin, ya penanggung atau domin, yaitu para peserta semua, dia yang menjamin. Ya. Terus yang kedua adalah pihak yang mendapat jaminan. Siapa yang mendapat jaminan? Ya para peserta juga. Ya. Yang dijamin siapa? Tidak ada pihak ketiga. Pihak yang dijamin tidak ada. Jadi hakikatnya cuma ada 2 pihak, ya, yang menjamin dan yang mendapat jaminan. Itu, ya. Baik. Terus yang keempat, ini singkat ya kan. Akad hibah rata baru dalam asuransi syariah tidak sesuai dengan pengertian hibah itu sendiri. Kenapa? Karena dalam pengertian syariah yang dikatakan hibah itulah tamlik bila iwat. Ya, tamlik bila iwat, yaitu suatu pemberian hak kepemilikan tanpa ada imbalan. Tanpa ada kompensasi, tanpa ada pengganti. Ya, jadi kalau kita menghibah ya udah kita hibah aja, jangan mengharapkan ada sesuatu yang kita dapatkan. Itu hakikat daripada hibah. Kemudian dalam asuransi syariah, peserta asuransi memberikan dana hibah tapi mengharap mendapatkan kompensasi, bukan tidak mengharap. Ya, mereka pasti mengharap. Jadi sebenarnya asuransi syariah itu bukan akad hibah, tapi akad investasi. Ya, yang mengharapkan ada keuntungan. Yang kelima, hibah atau tabarruj yang diberikan peserta dalam asuransi syariah akan kembali kepada peserta itu sendiri. Jika terjadi risiko atas suatu peristiwa yang ditanggung, misalkan kebakaran, maka ditambah dengan hibah dari para peserta lainnya. Jadi dapat dana yang dia keluarkan, dapat juga dari pihak lain. Ya, ini haram sebab menarik kembali hibah yang telah diberikan hukumnya haram. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi tai'ihi. Ya. Orang yang menarik kembali hibahnya sama dengan anjing yang menjilat kembali muntahannya.
Ya. Nah, yang terakhir, kenapa diharamkan? Karena ya telah terjadi gharar, ya ketidaktentuan uncertainty dalam asuransi syariah. Sebab peserta itu nggak tahu dengan jelas apakah betul ya dalam akad investasi perusahaan asuransi itu bertindak sebagai pengelola, ya, ataukah sebagai pengelola sekaligus sebagai pemodal. Dan kita juga nggak tahu duit kita itu dilempar kemana, ya, dan pihak ketiga kemana dan seterusnya, ya. Juga tidak tahu dengan jelas kemana perusahaan asuransi akan menginvestasikan dana yang ada, apakah ke bank, banknya juga bank konvensional ataukah bank syariah, kita nggak tahu. Apakah dia melakukan reasuransi ke asuransi yang syariah atau tidak syariah, ya. Wallahu alam. Jadi adanya gharar ini ya berarti menegaskan keharaman asuransi syariah yang ada saat ini. Demikian yang bisa saya bahas ya terkait dengan hukum asuransi konvensional dan hukum asuransi syariah, ya. Silakan kalau ada yang mau diskusi, kita diskusi. Kalau tidak kita cukupkan. Tutup. Kita tutup kata Pak Haji Kumpul, kita tutup. Ada yang mau nanya, Pak? Tutup dulu. Ada? Silakan. Waalaikumsalam. Kalau tadi sudah disebutkan bahwa asuransi ini pada dasarnya intinya itu kan ada asuransi yang memang secara sukarela kita masuk, ada juga asuransi yang kita terpaksa. Yang terpaksa ini gimana, Ustaz? Ya. Baik, yang terpaksa ya sudah, kita kan tidak ada niat untuk membayar, ya kan? Tidak niat untuk membeli asuransi, tapi karena kita dipaksa oleh satu sistem, ya kita pergi dengan tiket pesawat harus bayar asuransi, ini dipaksa. Sesuatu yang dilakukan secara terpaksa atau dipaksa oleh pihak lain, maka itu tidak haram, tidak menjadi haram. Tapi ketika kita mendapatkan klaim, maka jangan diambil klaimnya. Ya, yang hak yang kita ambil itu hanya sebesar preminya saja. Ya, preminya aja. Jelas ya? Oke. Ya. Ya, ibu dulu, ibu yang belakang. Iya. Yang kedua kalau kita sakit Apa Pak? Pertanyaannya apa? misalnya banyak Dosanya. Maksudnya dosanya gitu. yang nanggung. Oh, yang nanggung. Iya, iya. Kalau kita sakit kan Ya. memang misalnya operasi atau apa itu dari perusahaan. Ya. Oke. Sudah. Siapa yang menanggung dosanya? Orang yang berbuat dosa. Siapa yang berbuat dosa? Orang yang memaksa, pihak yang memaksa, ya kan? Yang memaksa kita untuk melakukan perbuatan dosa. Sebab kalau kita tidak ikut dalam aturan itu, mungkin kita akan dipersulit, akan menambah kemudorotan. Maka mau tidak mau kita harus ikut, ya kan? Mau tidak mau kita harus ikut. Maka kita mengikuti itu dengan kondisi dipaksa. Sekali lagi ini tidak menjadi beban kita, tapi menjadi beban orang yang memaksa. Jadi kita nggak usah khawatir. Namun tadi saya katakan tadi, kalau terjadi klaim, maka klaimnya jangan diambil semua. Yang kita ambil sebesar preminya saja. Iya, sebagai preminya saja. Jelas, Bu? Ya, total aja preminya berapa semua yang kita sudah bayar, termasuk yang dibayarin oleh perusahaan. Karena kan ada yang di-cover oleh pemberi kerja, di-cover sama yang bekerja, ya. Biasanya pemberi kerja lebih besar coverannya daripada yang ini. Ya, baik. Seperti itu. Terus yang kedua apa? Kalau kecelakaan kerja di pabrik fasilitasi. Iya. Ya, nah itu kalau difasilitasi itu dengan menggunakan dana asuransi, berarti kalau kita menggunakan itu fasilitas itu berarti sama aja kita menggunakan dana hasil menang judi, begitu, dana menang hasil judi, jelas. Nah. Ya. Makanya suruh ke asuransi syariah aja. Kalau asuransi syariah nanti masih ada ulama yang menghalalkan, membolehkan. Ya, nanti kita bahas pada pertemuan yang lain dah. Karena sekarang boleh ini aja.
Cukup. Ini cukup katanya ini. Nanti aja lah, di luar forum aja. Bulan depan. Bulan depan kata Pak Kompol, bulan depan kata. Disimpan bulan depan. Oke. Ya, kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan hari ini diberikan keberkahan oleh Allah. Ilmu yang kita dapat bisa kita amalkan. Itu yang terpenting ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan telah kita itu bersama pembahasan tentang asuransi. Sengaja waktu kita terbatas, bulan depan kita sambung kembali, karena kalau semuanya tuntas hari ini nanti kesananya jadi kita nggak ngaji lagi. Jadi memang harus ada batas-batasan untuk melaksanakan Strateginya ya. Oke, Bapak Ibu kalian lihat, saya sedang informasi atau kemarin sudah saya informasikan ke grup juga bahwa gedung kita ini masih memerlukan pakar. Program kita bulan ini akan melanjutkan pembangunan pakar. Mohon kepada Bapak Ibu supportnya sebagai investasi juga ya. Ya. Bisa investasi tapi untuk akhirat. Dan itu jelas untuk dan halal. Kalau untuk investasi kita akan membangun pakar mudah-mudahan mulai besok hari Rabu dan Selasa kita. Demikian kajian kita ini mudah-mudahan saya mohon maaf apabila salah-salah kata. Kita tutup dengan kata-kata alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang tidak puasa ada sekedar snack, tapi kalau yang puasa ya jangan. Bungkus. Saya sebenarnya singkat aja. Iya benar. Soal pegawai negeri, Ya. aspek pegawai negeri itu gimana? Ya sama, taspen itu masih dikelola secara konvensional, tapi kan kita yang ada dana pensi itu kan tabungan yang sifatnya saving insurance. Kalau saving insurance sepertinya ya kita itu banyak akan bisa kita dapatkan karena kita nabung sebenarnya gitu kan. Cuma yang tidak boleh kita ambil itu kelebihannya. Jadi kalau ada kelebihan, misalkan kita selama sekian tahun udah dapat pensiunnya itu 100 juta, harusnya dari dana